Ya, crash COVID-19 video yang kedua. Sebuah data historis untuk catatan investor. Minggu 28 Juni 2026. Nah, kita lihat chartnya ya, dimana COVID ini terjunnya cepet banget ya, cepet banget, tapi mantulnya juga recovery-nya cepat juga ya. Untuk bursa ya, recovery-nya cepat. Kemudian kita lihat fix ya, fixnya sampai 72-an, tertingginya sampai 80-an ya. Itu fix mencapai harga seperti itu ya. Kemudian ini pas recovery ya, dari jatuh dalam recovery itu ditandai dengan volume yang gede ya. Kemudian kalau IHSG ya, lebih dari 5% ya, saya lihat tadi IHSG lebih dari 5% itu terjadi cuma sekali ya. Jadi manfaatkan momentum ya, momentum kenaikan, karena terjadi cuma satu kali, yaitu ditandai dengan kenaikan yang lebih dari 5 kali ya, 5% ya, ditandai kenaikan dari lebih 5% dan cuma sekali, dan besoknya masih hijau ya. Nah, kita bisa buy misalnya BBCA, BBRI, BMRI ya, atau yang intinya kita buy yang elastisitas dengan indeks itu kuat. BBCA ya, itu kalau di MSCI itu terkuat ya, atau bobotnya paling gede. Tetapi kalau di IDX 30 kurang tahu saya. Jadi ya anggaplah BBCA, BBRI, BMRI ya, 3 itu ya. Nah, belilah itu, jangan yang lain. Karena apa? Ya yang naik, kalau indeks naik 10% ya yang BCA ya pasti lebih dari 10% naiknya. BMRI juga pasti lebih besar naiknya dari 10%. Dan BBRI juga lebih dari 10%. Nanti kita sajikan datanya. Itu ini fix kebalik ya. Ya. Nah, kita bermain-main dengan angka dulu. Di video yang kedua ini cenderung ke harga indeks ya. Di sini ya, tertinggi dalam hal perubahan persentase yaitu di hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 ya, di mana bursa dari low-nya previewnya 3937 menjadi 4338. Jadi naiknya kencang banget ya, 10,19%. Ini kenaikan tertinggi ya. Dimana high-nya di 11%, terus turun dikit menjadi 10,19%. Dimana kenaikan tertinggi ini sebagai momentum atau sebagai dasar recovery atau reversal ya. Dan memang kenyataannya reversal ya. Dimana terus
di 24 Maret sehari sebelumnya, hari kerja ya, itu indeks terendah IHSG yaitu di 3.937. Ya, jadi terendah itu di 3.937,63 ya. Terendah. Ini terendah IHSG ya. Ini tertinggi dalam hal perubahan. Terendah dalam persentase yaitu 6,5%, 6,58% tepatnya minus. Tertinggi angka harga indeks itu di 6.325,41. Itu ya. Nah, kita ingin lihat persentase ya. Coba kita dari terendah kemudian mantul naik tertinggi yaitu 10%. Nah, ini 10%. Nah, sebelumnya indeks turun dalam yaitu 4%, 5%, 2%, 4%, 4%, 5% ya. Bahkan ini 6,5%. Ya. Jadi turun dalam persentase yang cukup besar yaitu lebih dari 3, minus 3 ya. Kurang dari minus 3. Kemudian tiba-tiba mantul ini. Itu ya. Nanti kita coba main-main dengan persentase ya. Jadi COVID ya. Ini udah tadi saya jelaskan. Ini ringkasan saja ya. Jadi penurunan saat COVID keras yaitu minus 37%, poin 7 ya, di 37%,7 dari puncaknya ya, dari high-nya di bulan Januari. Kemudian diperlukan 60% lebih untuk kembali ke high-nya. Itu ya. Jadi saya kira itu. Nah, kita ingin menegaskan saja penurunan lebih dari atau kurang dari 5% itu ada berapa item atau berapa tanggal ya. Nah, ternyata cuma 3 ya. 3 kali ya, rentang COVID ya. 3 kali di mana IHSG minus kurang dari 5% ya. Nah, kalau tertingginya sama-sama 5%-nya. Bahkan untuk tertingginya itu cuma 1 tanggal yang lebih dari 5%. Nah, di sini 10,19%. Nah, jadi walaupun lebih dari 5 tapi sangat tinggi yaitu 10%. Jadi 2 kali lipat ya. Coba kita perkecil, misalnya lebih dari 3. Banyak sekali. Bentar, bukan 3 ini. Granden 3%.
Jadi IHSG dalam kurun waktu tentang COVID itu yang lebih dari 3 itu cuma 4 ya. Yang satu lebih dari 5, jadi yang 3 ya, selebihnya 3. Jadi memang jarang ya untuk hijau lebih dari 3, apalagi lebih dari 5, cuma 1 tadi. Coba kita konsentrasi ke minus ya, karena memang crash kan cenderung minus ya, memang nggak banyak ya, tapi jelas lebih banyak daripada yang hijau tadi. Hijau lebih dari 3 itu cuma 4 ya, termasuk yang 10%. Yang kurang dari 3 ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 2 kali lipat ya. Dimana tertingginya itu 6,58%. Yang lebih dari 5 cuma 2, yaitu 5,1% sama 6,58%, masing-masing tanggal 12 Maret sama 9 Maret. Ini berdekatan. Nah, sore itu aja ya, pendek ya. Pendek aja. Nanti kita besok kita lanjutkan ke data yang per emiten ya. Penekanannya ke IDX 30, LQ45 dan IDX 80. Dan yang lainnya ya, karena beda antara emiten yang sekarang 2026 sama emiten yang 2020 ya. Di mana bumi sekarang masuk LQ45 di 2026 ini. Waktu 2020 bumi masih di harga di bawah 100, bahkan ada yang 50. Nah, itu ya. Itu atau saya tambahan ini ya, tambahan inilah dijelaskan sekalian. Ya, perbandingan antara waktu COVID dengan waktu MSCI Free Float, Middle East, MBG ya, Kabinet Gendut, terus KDMP ya, dan lain sebagainya ya. Dimana waktu Free Float ya, itu IHSG kenaikan tertingginya di 7,5% ya. Sedangkan waktu COVID itu 10,19%. Sedangkan penurunan terendah itu di 7,35% minus ya, masalah MSCI Free Float. Sedangkan terendah di COVID itu minus 6,58% ya. Ini angkanya tertinggi, terendah, angka tertinggi, terendah ya. Ini tanggalnya masing-masing. Nah, waktu COVID penurunan minus 37,7% dari high-nya. Jadi diperlukan 60,6% untuk naik ke high-nya, sama ya, mencapai high-nya. Sedangkan waktu ini penurunan saat MSCI Free Float, MBG dan lain-lain itu penurunan 41,5% minus ya. Jadi lebih parah sekarang ya, cuma bedanya waktunya lebih singkat waktu COVID ya. Sekarang hampir 5 bulan ya. Sejak video ini dibuat hari ini tanggal 28 Juni 2026, dan dari crash-nya
dari announcement dari MSCI, yaitu tanggal 28 Januari 2026. Diperlukan kenaikan 71% untuk mencapai high-nya. Ya, ini lot terbanyak di saat COVID, yaitu 8,6 lot atau 8.620 lot. Oh, ini juta lot ya, dari miliar ya. Yang lot minimalis atau paling rendah yaitu di 2.640 juta ya, atau 2,6 miliar ya tanggalnya ini. Ya, tadi ya, penurunan lebih dari 3%-an. Nah, ini jadi ini tanda-tanda mencapai akhir dari krisis atau di low-nya ya. 5, 4, 4, 2 relatif kecil, 5, 4 lagi ya. Nah, akhirnya ke puncaknya 10 ya. Jadi di mana IHSG turun lebih dari 3 semakin sering, itu ciri-ciri mendekati low-nya. Ya, sekarang itu ya. Sekarang itu kita akhiri crash COVID-19 yang kedua. Salam sehat.